Kesultanan Ternate atau juga dikenal dengan Kerajaan Gapi adalah salah satu dari 4 kerajaan Islam di Kepulauan Maluku dan merupakan salah satu kerajaan Islam tertua di Nusantara. Didirikan oleh Bab Mansur Malamo pada tahun 1257. Kesultanan Ternate memiliki peran penting di kawasan timur Nusantara antara abad ke-13 hingga abad ke-19. Kesultanan Ternate menikmati kegemilangan di paruh abad ke-16 berkat perdagangan rempah-rempah dan kekuatan militernya. Pada masa jaya kekuasaannya, membentang mencakup wilayah Maluku, Sulawesi bagian utara, timur dan tengah, bagian selatan Kepulauan Filipina, hingga sejauh Kepulauan Marshall di Pasifik. Asal-usul pembentukan Pulau Gapi, kini Ternate, mulai ramai di awal abad ke-13. Penduduk awal Ternate merupakan warga eksodus dari Halmahera. Awalnya di Ternate terdapat 4 kampung yang masing-masing dikepalai oleh seorang memole atau kepala marga. Merekalah yang pertama-tama mengadakan hubungan dengan para pedagang yang datang dari segala penjuru mencari rempah-rempah. Penduduk Ternate semakin heterogen dengan bermukimnya pedagang Arab, Jawa, Melayu, dan Tionghoa. Oleh karena aktivitas perdagangan yang semakin ramai ditambah ancaman yang sering datang dari para perompak, maka atas prakarsa memole guna pimpinan Tobona diadakan musyawarah untuk membentuk suatu organisasi yang lebih kuat dan mengangkat seorang pemimpin tunggal sebagai raja. Tahun 1257, Momole Ciko, pemimpin Sampalu terpilih dan diangkat sebagai Kolano pertama atau raja pertama dengan gelar Bab Mansur Malamo antara tahun 1257 hingga 1272. Kerajaan Gapi berpusat di Kampung Ternate yang dalam perkembangan selanjutnya semakin besar dan ramai sehingga oleh penduduk disebut juga sebagai Gamlamo atau Kampung Besar. Belakangan orang menyebut Gamlamo dengan Gamalama. Semakin besar dan populernya kota Ternate sehingga kemudian orang lebih suka mengatakan Kerajaan Ternate daripada Kerajaan Gapi. Di bawah pimpinan beberapa generasi penguasa berikutnya, Ternate berkembang dari sebuah kerajaan yang hanya berwilayahkan sebuah pulau kecil menjadi kerajaan yang berpengaruh dan terbesar di bagian timur Indonesia, khususnya Maluku. Unifikasi Persekutuan Maluku. Selain Ternate, di Maluku juga terdapat paling tidak 3 kerajaan lain yang memiliki pengaruh yaitu Kesultanan Tidore, Kesultanan Jailolo, dan Kesultanan Bacan. Kerajaan-kerajaan ini merupakan saingan Ternate dalam memperebutkan hegemoni di Maluku. Berkat perdagangan rempah, Ternate menikmati pertumbuhan ekonomi yang mengesankan. Dan untuk memperkuat hegemoninya di Maluku, Ternate mulai melakukan ekspansi. Hal ini menimbulkan antipati dan memperbesar kecemburuan kerajaan lain di Maluku yang memandang Ternate sebagai musuh bersama hingga memicu terjadinya perang. Demi menghentikan konflik yang berlarut-larut, Sultan Ternate ke-7 Kolano Cili Aya atau disebut juga Kolano Sida Arif Malamo antara 1322 hingga 1331 mengundang raja-raja Maluku yang lain untuk berdamai dan bermusyawarah membentuk persekutuan. Persekutuan ini kemudian dikenal sebagai Persekutuan Moti atau Motir Verbon. Butir penting dari pertemuan ini selain terjalinnya persekutuan adalah penyeragaman bentuk kelembagaan kerajaan di Maluku. Oleh karena pertemuan ini dihadiri 4 raja Maluku yang terkuat, maka disebut juga sebagai Persekutuan Moloku Kieraha atau 4 Gunung Maluku. Kedatangan Islam. Tak ada sumber yang jelas mengenai kapan awal kedatangan Islam di Maluku Utara khususnya Ternate. Namun diperkirakan sejak awal berdirinya Kerajaan Ternate, masyarakat Ternate telah mengenal ajaran Islam, mengingat banyaknya pedagang Arab yang telah bermukim di Ternate kala itu. Beberapa raja awal Ternate sudah menggunakan nama bernuansa Islam, namun kepastian mereka maupun keluarga kerajaan memeluk Islam masih diperdebatkan.
Hanya dapat dipastikan bahwa keluarga kerajaan Ternate resmi memeluk Islam pertengahan abad ke-15. Kolano marhum 1465 hingga 1486. Penguasa Ternate adalah raja pertama yang diketahui memeluk Islam bersama seluruh kerabat dan pejabat istana. Pengganti Kolano marhum adalah putranya Zainal Abidin 1486 hingga 1500. Beberapa langkah yang diambil Sultan Zainal Abidin adalah meninggalkan gelar Kolano dan menggantinya dengan Sultan. Islam diakui sebagai agama resmi kerajaan. Syariat Islam diberlakukan dan membentuk lembaga kerajaan sesuai hukum Islam dengan melibatkan para ulama. Langkah-langkahnya ini kemudian diikuti kerajaan lain di Maluku secara total. Hampir tanpa perubahan, ia juga mendirikan madrasah yang pertama di Ternate. Sultan Zainal Abidin pernah memperdalam ajaran Islam dengan berguru pada Sunan Giri di Pulau Jawa. Di sana, dia dikenal sebagai Sultan Bualawa atau Sultan Cengkeh. Kedatangan Portugal dan Perang Saudara. Pada masa pemerintahan Sultan Bayanullah 1500 hingga 1521, Ternate semakin berkembang. Rakyatnya diwajibkan berpakaian secara Islami. Teknik pembuatan perahu dan senjata yang diperoleh dari orang Arab dan Turki digunakan untuk memperkuat pasukan Ternate. Pada masa ini pula datang orang Eropa pertama di Maluku, Ludwig de Bartolomeu Ludovico Vartema tahun 1506. Tahun 1512, Portugal untuk pertama kalinya menginjakan kaki di Ternate di bawah pimpinan Francisco Serrao. Atas persetujuan Sultan, Portugal diizinkan mendirikan pos dagang di Ternate. Portugal datang bukan semata-mata untuk berdagang, melainkan untuk menguasai perdagangan rempah-rempah, pala, dan cengkeh di Maluku. Untuk itu, terlebih dahulu mereka harus menaklukkan Ternate. Sultan Bayanullah wafat meninggalkan pewaris-pewaris yang masih sangat belia, di antaranya Pangeran Hidayat yang kelak menjadi Sultan Dayalu, Pangeran Abu Hayat yang kelak menjadi Sultan Abu Hayat II, dan Tabariji. Janda Sultan Permaisuri Nukila dan Pangeran Tarwese, adik almarhum Sultan, bertindak sebagai wali. Permaisuri Nukila yang asal Tidore bermaksud menyatukan Ternate dan Tidore di bawah satu mahkota, yakni salah satu dari kedua putranya, Pangeran Hidayat dan Pangeran Abu Hayat. Sementara Pangeran Tarwese menginginkan tahta bagi dirinya sendiri. Portugal memanfaatkan kesempatan ini dan mengadu domba keduanya hingga pecah perang saudara. Kubu Permaisuri Nukila didukung Tidore, sedangkan Pangeran Tarwese didukung Portugal. Setelah meraih kemenangan, Pangeran Tarwese justru dikhianati dan dibunuh Portugal. Gubernur Portugal bertindak sebagai penasihat kerajaan dan dengan pengaruh yang dimiliki berhasil memujuk Dewan Kerajaan untuk mengangkat Pangeran Tabariji sebagai Sultan. Tapi ketika Sultan Tabariji mulai menunjukkan sikap bermusuhan, ia difitnah dan dibuang ke Goa India. Di sana ia dipaksa Portugal untuk menandatangani perjanjian menjadikan Ternate sebagai kerajaan Katolik dan vasal kerajaan Portugal. Tetapi perjanjian itu ditolak mentah-mentah oleh Sultan Hairun. Pengusiran Portugal. Perlakuan Portugal terhadap saudara-saudaranya membuat Sultan Hairun geram dan bertekad mengusir Portugal dari Maluku. Tindak tanduk bangsa Barat yang satu ini juga menimbulkan kemarahan rakyat yang akhirnya berdiri di belakang Sultan Hairun. Sejak masa Sultan Bayanullah, Ternate telah menjadi salah satu dari 3 kesultanan terkuat dan pusat Islam utama di Nusantara abad ke-16 selain Aceh dan Demak. Setelah kejatuhan Malaka pada tahun 1511, ketiganya membentuk aliansi 3 untuk membendung sepak terjang Portugal di Nusantara. Tak ingin menjadi Malaka kedua, Sultan Hairun mengobarkan perang pengusiran Portugal. Kedudukan Portugal kala itu sudah sangat kuat. Selain memiliki benteng dan kantong kekuatan di seluruh Maluku, mereka juga memiliki sekutu-sekutu suku pribumi yang bisa dikerahkan untuk menghadang Ternate. Dengan adanya Aceh dan Demak yang terus mengancam kedudukan Portugal di Malaka, Portugal di Maluku kesulitan mendapat bala bantuan hingga terpaksa memohon damai kepada Sultan Hairun. Secara licik, Gubernur Portugal, Lopes de Mosqueta, mengundang Sultan Hairun ke meja perundingan dan akhirnya dengan kejam membunuh Sultan yang datang tanpa pengawalnya.
Pembunuhan Sultan Harun semakin mendorong rakyat Ternate untuk mengusir Portugal. Bahkan seluruh Maluku kini mendukung kepemimpinan dan perjuangan Sultan Babollah. Sultan Babollah merupakan putra dari Sultan Harun. Pos-pos Portugal di seluruh Maluku dan wilayah timur Indonesia digempur. Setelah peperangan selama 5 tahun, akhirnya Portugal meninggalkan Maluku untuk selamanya pada tahun 1575. Di bawah pimpinan Sultan Babollah, Ternate mencapai puncak kejayaan. Wilayah membentang dari Sulawesi Utara dan Tengah di bagian barat hingga Kepulauan Marshall di bagian timur, dari Filipina Selatan di bagian utara hingga Kepulauan Nusa Tenggara di bagian selatan. Sultan Babollah dijuluki penguasa 72 pulau yang semuanya berpenghuni hingga menjadikan Kesultanan Ternate sebagai kerajaan Islam terbesar di Indonesia Timur. Di samping Aceh dan Demak yang menguasai wilayah barat dan tengah Nusantara kala itu, periode keemasan 3 kesultanan ini selama abad ke-14 dan 15 entah sengaja atau tidak dikesampingkan dalam sejarah bangsa ini. Padahal mereka adalah pilar pertama yang membendung kolonialisme barat. Kedatangan Belanda. Setelah Sultan Babollah meninggal, Ternate mulai melemah. Kerajaan Spanyol yang telah bersatu dengan Portugal pada tahun 1580 mencoba menguasai kembali Maluku dengan menyerang Ternate. Dengan kekuatan baru Spanyol memperkuat kedudukannya di Filipina, Ternate pun menjalin aliansi dengan Mindanao untuk menghalau Spanyol namun gagal. Bahkan Sultan Said Barakati berhasil ditawan Spanyol dan dibuang ke Manila. Kekalahan demi kekalahan yang diderita memaksa Ternate meminta bantuan Belanda pada tahun 1603. Ternate akhirnya berhasil menahan Spanyol, namun dengan imbalan yang amat mahal. Belanda akhirnya secara perlahan-lahan menguasai Ternate. Pada tanggal 26 Juni 1607, Sultan Ternate menandatangani kontrak monopoli VOC di Maluku sebagai imbalan bantuan Belanda melawan Spanyol. Pada tahun 1607 pula, Belanda membangun benteng Oranye di Ternate yang merupakan benteng pertama mereka di Nusantara. Sejak awal hubungan yang tidak sehat dan tidak seimbang antara Belanda dan Ternate menimbulkan ketidakpuasan para penguasa dan bangsawan Ternate. Di antaranya adalah Pangeran Hidayat, Raja Muda Ambon yang juga merupakan mantan wali Raja Ternate ini memimpin oposisi yang menentang kedudukan Sultan dan Belanda. Ia mengabaikan perjanjian monopoli dagang Belanda dengan menjual rempah-rempah kepada pedagang Jawa dan Makassar. Perlawanan Maluku dan kejatuhan Ternate. Semakin lama cengkraman dan pengaruh Belanda pada Ternate semakin kuat. Belanda dengan leluasa mengeluarkan peraturan yang merugikan rakyat lewat perintah Sultan. Sikap Belanda yang jahat dan sikap Sultan yang cenderung manut menimbulkan kekecewaan semua kalangan. Sepanjang abad ke-17, setidaknya ada 4 pemberontakan yang dikobarkan bangsawan Ternate dan rakyat Maluku. Tahun 1635, demi memudahkan pengawasan dan mengatrol harga rempah yang merosot, Belanda memutuskan melakukan penebangan besar-besaran pohon cengkeh dan pala di seluruh Maluku, atau yang lebih dikenal dengan sebagai Hongi Tosten, yang menyebabkan rakyat mengobarkan perlawanan. Pada tahun 1641 dipimpin oleh Raja Muda Ambon, Salahakan Luhu, puluhan ribu pasukan gabungan Ternate, Hitu, dan Makassar menggempur berbagai kedudukan Belanda di Maluku Tengah. Salahakan Luhu kemudian berhasil ditangkap dan dieksekusi mati bersama seluruh keluarganya pada tanggal 16 Juni 1643. Perjuangan lalu dilanjutkan oleh saudara ipar Luhu, Kapita Hitu Kaki Ali, dan Tulukabesi hingga 1646. Tahun 1650, para bangsawan Ternate mengobarkan perlawanan di Ternate dan Ambon. Pemberontakan ini dipicu sikap Sultan Mandarsyah yang terlampau akrab dan dianggap cenderung menuruti kemauan Belanda. Para bangsawan berkomplot untuk menurunkan Sultan. 3 di antara pemberontakan yang utama adalah trio Pangeran Saidi, Majira, dan Kalamata. Pangeran Saidi adalah seorang kapital laut atau panglima tertinggi pasukan Ternate. Pangeran Majira adalah Raja Muda Ambon sementara. Pangeran Kalamata adalah adik Sultan Mandarsyah. Saidi dan Majira memimpin pemberontakan di Maluku Tengah, sementara Pangeran Kalamata bergabung dengan Raja Kesultanan Gowa, Sultan Hasanuddin. Mereka bahkan sempat berhasil menurunkan Sultan Mandarsyah dari tahta dan mengangkat Sultan Manila.
Tetapi berkat bantuan Belanda, kedudukan Mandarsa kembali dipulihkan. Setelah 5 tahun pemberontakan, Saidi dan kawan-kawan berhasil dipadamkan. Pangeran Saidi disiksa secara kejam hingga mati, sementara Pangeran Majira dan Kalamata menerima pengampunan Sultan dan hidup dalam pengasingan. Sultan Muhammad Nurul Islam, atau yang lebih dikenal dengan nama Sultan Sibori, merasa gerah dengan tindak tanduk Belanda yang semena-mena. Ia kemudian menjalin persekutuan dengan Datuk Abdurrahman, penguasa Mindanao. Tetapi upayanya untuk menggalang kekuatan kurang maksimal karena daerah-daerah strategis yang bisa diandalkan untuk basis perlawanan terlanjur jatuh ke tangan Belanda oleh berbagai perjanjian yang dibuat para pendahulunya. Ia kalah dan terpaksa menyingkir ke Jailolo. Tanggal 7 Juli 1683, Sultan Sibori terpaksa menandatangani perjanjian yang intinya menjadikan Ternate sebagai kerajaan dependen Belanda. Perjanjian ini mengakhiri masa Ternate sebagai negara berdaulat. Meski telah kehilangan kekuasaan mereka, beberapa Sultan Ternate berikutnya tetap berjuang mengeluarkan Ternate dari cengkraman Belanda. Dengan kemampuan yang terbatas, karena selalu diawasi, mereka hanya mampu menyokong perjuangan rakyatnya secara diam-diam. Yang terakhir, tahun 1914, Sultan Haji Muhammad Usman Shah menggerakkan perlawanan rakyat di wilayah-wilayah kekuasaannya, bermula di wilayah Banggai di bawah pimpinan Khairuddin Tomagola, namun gagal. Di Jailolo, rakyat Tudowongi, Tuwada, dan Kau di bawah pimpinan Kapita Banau berhasil menimbulkan kerugian di pihak Belanda. Banyak prajurit Belanda yang tewas termasuk kontroleur Belanda Agerbek dan markas mereka di Obrak-Abrik. Akan tetapi, karena keunggulan militer serta persenjataan yang lebih lengkap dimiliki Belanda, perlawanan tersebut berhasil dipatahkan. Kapita Banau ditangkap dan dijatuhi hukuman gantung. Sultan Haji Muhammad Usman Shah terbukti terlibat dalam pemberontakan ini. Oleh karenanya, berdasarkan keputusan pemerintahan Hindia Belanda tanggal 23 September 1915 nomor 47, Sultan Haji Muhammad Usman Shah dicopot dari jabatan Sultan dan seluruh hartanya disita. Dia dibuang ke Bandung tahun 1915 dan meninggal di sana tahun 1927. Pasca penurunan Sultan Haji Muhammad Usman Shah, jabatan Sultan sempat lowong selama 14 tahun dan pemerintah adat dijalankan oleh Jogugu serta Dewan Kesultanan. Sempat muncul keinginan pemerintah Hindia Belanda untuk menghapus Kesultanan Ternate, namun niat itu urung dilaksanakan karena khawatir akan reaksi keras yang bisa memicu pemberontakan baru. Sementara Ternate berada jauh dari pusat pemerintahan Belanda di Batavia.